Sejumlah klub luar negeri mendapatkan berkah dari hadirnya para pemain keturunan Indonesia. Mereka bisa bermain moncer dan menjadi andalan di berbagai kompetisi Eropa ataupun Amerika Latin. Terbaru ada Tom Haye yang baru saja mencetak gol menghadapi FC Twente yang merupakan tim papan atas Liga Belanda. Cetak gol coba merangkum berkah tim luar negeri memainkan para pemain keturunan Indonesia sebagai berikut. Heerenveen SC. Untuk mengawali ulasan ini ada Heerenveen yang mendapatkan berkah setelah merekrut Tom Haye. Pemain keturunan Surakarta ini sudah bergabung ke Heerenveen di tahun 2022 yang lalu. Tom Haye langsung menjadi andalan di lini tengah Heerenveen di musim 2022-2023 kemarin. Dirinya tercatat mampu memainkan 36 pertandingan dengan torehan 3 gol dan 3 assist. Performa konsistennya semakin matang di bawah asuhan Kees van Wonderen. Di musim ini, Haye nyaris nggak tergantikan mengisi gelandang bertahan ataupun sentral. Bahkan Tom Haye berhasil menyelamatkan Heerenveen dari kekalahan. Pemain kelahiran Amsterdam ini mencatatkan namanya di papan skor di pertandingan menghadapi Twente FC. Padahal klub berjuluk Si Merah ini merupakan tim papan atas Eredivisie yang kini berada di peringkat ketiga. Kees van Wonderen pernah memuji kualitas yang dimiliki oleh Tom Haye. Namun pelatih Heerenveen ini meminta sang pemain untuk menghindari kesalahan. Van Wonderen menilai kalau Heerenveen gagal mempertahankan keunggulan di laga kontra RKC Waalwijk. Inter Milan. Berikutnya ada Emil Audero Mulyadi yang mencuri perhatian publik GCP Meazza. Pasalnya, pemain kelahiran Mataram ini mampu meraih clean sheet di pertandingan menghadapi Empoli. Emil berhasil melakukan 3 saves penting di pertandingan tersebut. Media lokal seperti Tutto Mercato memberikan sanjungan setinggi langit kepada Emil. Media itu menuliskan jika Emil mampu menjawab kepercayaan yang telah diberikan. Sebelum itu, Emil sendiri memang sudah tampil apik di pertandingan menghadapi Benfica. Meskipun gak meraih clean sheet, dirinya mampu menyelamatkan Inter Milan dari kekalahan. Publik GCP Meazza banyak yang takjub dan langsung memberikan pujian. Mayoritas dari mereka menyebut kalau Emil lebih kuat dari kiper AC Milan yakni Mike Maignan. Padahal di awal musim kemampuannya sempat dianggap remeh oleh sejumlah pihak. Pasalnya Emil didatangkan hanya sebagai kiper pelapis dari Jan Sommer. Kini dirinya berjanji akan terus memberikan yang terbaik saat mendapatkan kepercayaan dari Simone Inzaghi. Venezia FC. JITZ kembali menunjukkan performa cemerlangnya setelah sembuh dari penyakit trombosis vena. Pemain tim nasional Indonesia ini langsung dipercaya bermain selama 90 menit. Alhasil ITZ berhasil membawa Venezia meraih kemenangan 0-3 atas Sud Tirol. Sejumlah media Italia pernah memberikan pujian terkait kontribusi vital ITZ di sektor pertahanan. Tutto Venezia menuliskan kalau ITZ lebih baik ditempatkan sebagai bek sentral. Posisinya jauh lebih ideal apabila bermain di sektor tersebut dan dinilai sulit untuk ditembus. Namun sayangnya ITZ gagal mengantarkan Venezia meraih kemenangan atas Reggiana. Meskipun begitu, lini pertahanan skuad Lagunari musim ini jauh lebih baik. Di musim lalu, Venezia kebobolan sebanyak 50 gol dari 38 pertandingan di Serie B. Sementara di musim ini Lagunari baru bobol 38 gol dan sudah mencetak 58 gol. AC Milan. Kemudian ada Tijani Reinders yang menjadi gelandang sentral di AC Milan. Pemain keturunan Indonesia ini baru saja bergabung di musim panas lalu seharga 19 juta euro. Hebatnya, sang pelatih Stefano Pioli langsung menjadikan Reinders sebagai pemain utamanya. Tercatat dia sudah memainkan 40 pertandingan di semua ajang kompetisi. Pioli memuji Reinders yang dianggap sebagai gelandang dengan permainan dinamis. Menurut sang pelatih, Reinders mampu mendikte permainan Rossoneri. Pioli menilai kalau Tijani Reinders menjadi solusi atas cederanya dari Ismael Benacer. Selain itu, pemain berdarah Maluku ini dianggap sudah menjadi pengganti Sandro Tonali. Stefano Pioli meminta Reinders untuk bisa terus mempertahankan performa konsistennya. Meskipun begitu, sang pemain masih punya 2 kekurangan yang harus diperbaiki.
mulai dari selalu gagal menciptakan peluang sampai harus memperbaiki tembakannya sendiri. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund mengalami kemajuan pesat sejak merekrut Ian Maatsen. Pemain berdarah Jawa ini dipinjam dari Chelsea di bursa transfer musim dingin yang lalu. Maatsen didatangkan untuk memperkokoh komposisi pertahanan di sisa kompetisi musim ini. Selain itu, cederanya Remy Ben-Sebaini sebagai bek kiri menjadi alasan direkrutnya Maatsen. Hebatnya, pemain 22 tahun ini berhasil tampil apik dalam 13 pertandingan. Dirinya menjalankan performa gemilang dengan mengoleksi 2 assist dan 1 gol. Salah satunya saat berhasil mengalahkan Union Berlin dengan 2 gol tanpa balas. Saat itu, Ian Maatsen menjadi man of the match setelah menyumbangkan gol melalui aksi soloran. Dalam hal bertahan, Maatsen juga sangat diandalkan oleh skuad asuhan Edin Terzic. Skill defense-nya berhasil dia perlihatkan pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Dalam pertandingan menghadapi PSV Eindhoven, Maatsen mencatatkan 100% keberhasilan tackle. Hal itu membuat Die Borussen lolos ke perempat final dengan agregat akhir 3-1. Kevin Mechelen. Sandy Walsh semakin menunjukkan konsistensinya bersama Kevin Mechelen. Di Liga Belgia musim ini, bek kiri tim nasional Indonesia itu berhasil tampil apik dalam 25 laga dan melesakkan 1 gol. Di laga kontra Westerlo, Walsh dinilai tampil sangat solid. Ditempatkan sebagai bek tengah, dirinya mencatatkan 2 intercept, 2 sapuan, dan 1 blocking. Kehadiran pemain 29 tahun ini di skuad asuhan Besing Hasi dianggap sangat vital. Sebelumnya, sang pelatih sempat dibuat pusing dengan kepergian Walsh ke Piala Asia yang lalu. Saat itu, kompetisi Liga Pro Belgia masih berjalan seperti biasanya. Bahkan, Hasi sempat mendoakan Indonesia gugur lebih cepat agar sang pemain bisa kembali secepat mungkin. Di sisi lain, Walsh musim ini berhasil mengantarkan Kevin Mechelen ke playoff Conference League Liga Belgia. Seandainya terus konsisten, dirinya berpeluang untuk menorehkan sejarah baru. Dia berpotensi menjadi orang pertama asal Indonesia yang main di kasta ketiga Eropa tersebut. FC Dallas. Selain Walsh, Martin Paes juga menjalankan peran vital bersama FC Dallas di MLS. Paes sendiri saat ini menjadi satu-satunya pemain asal Indonesia yang main di kompetisi tersebut. Peran vital dari Paes sempat ditunjukkannya pada pertandingan kontra New York Red Bulls pada pekan ketiga. Meski kebobolan 2 gol, perjuangan Paes mengawal gawang patut diapresiasi. Pemain keturunan Kediri ini berjuang sekuat mungkin untuk nggak kebobolan banyak gol. Alhasil kerja kerasnya berbuah manis di mana FC Dallas hanya bobol 2 kali saja. Kiper 25 tahun ini tercatat melakukan 7 penyelamatan krusial di sepanjang laga. Selain itu, Paes juga menorehkan 82% passing sukses dari 42 percobaan yang dilakukan. Media Footmob menganugerahi sang pemain dengan rating 8. Di sisi lain, pemain keturunan Belanda ini juga sempat membuat Lionel Messi frustasi. Paes membuat Lapulga berkali-kali gagal mengkonversikan peluangnya menjadi gol. Nico Estevez selaku pelatih FC Dallas memberikan pujian setinggi langit kepada sang kiper. Menurutnya, kiper asal Indonesia ini berhasil meningkatkan penampilannya ke level yang lebih baik. FC Twente. FC Twente sangat beruntung diperkuat oleh Mads Hilgers di jantung pertahanan. Pemain 22 tahun ini punya kualitas mumpuni dalam melakukan tackle dan menjaga konsentrasi. Di musim ini saja, Hilgers sukses mencatatkan rata-rata tackle sukses sebesar 64%. Selain itu, dia juga sudah dipercaya menjadi starter sebanyak 21 pertandingan. Pada laga terbaru kontra Heerenveen SC, Hilgers bermain dengan catatan gemilang. Dirinya berhasil melakukan 100% tackle sukses dan 2 sapuan penting. Kehebatannya sempat mendapatkan pujian dari Ricky van Wolfswinkel. Ex-Real Betis ini bilang kalau Hilgers punya kemampuan yang lengkap sebagai bek modern. Dengan performa tersebut, pemain keturunan Indonesia ini sempat dikaitkan dengan 3 raksasa Belanda, mulai dari Ajax Amsterdam, Feyenoord hingga PSV Eindhoven. Di sisi lain, sang pemain mengaku masih membuka peluang untuk bermain di tim nasional Indonesia. Hal itu bisa terwujud seandainya dirinya terus-terusan diabaikan oleh Belanda.
Itulah ulasan berkah tim luar negeri memainkan pemain-pemain keturunan Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah akan bermunculan pemain-pemain keturunan Indonesia baru yang bermain di klub elit dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.